Dalam Islam, landasan kehidupan kedua setelah Al-Quran adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis tersebut dikumpulkan oleh para perawi yang hebat. Saat membahas tentang perawi hadis, seringkali sosok yang langsung terbenang dalam ingatan adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari memiliki nama asli yaitu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Bukhari lahir di Bukhara, Uzbekistan pada 30 Juni 814 tahun Masehi atau 13 Syawal 196 Hijriah. Beliau merupakan seorang keturunan Persia. Kakek Bukhari, Mughirah, mendapatkan keislamannya setelah mengenal Islam dari gubernur Bukhara yaitu Yaman al-Ju'fi. Ayahnya Ismail merupakan ahli hadis yang masyhur di tempat tinggalnya. Ismail memiliki dua anak yaitu Ahmad dan Muhammad. Namun Ismail telah wafat saat kedua anaknya masih kanak-kanak. Meskipun di masa pertumbuhan Bukhari tidak didampingi oleh ayahnya, tapi dia memiliki ibu yang hebat dan tegas. Saat masih kecil, Bukhari pernah mengalami sakit mata yang begitu hebat hingga menyebabkan kebutaan. Setiap hari, ibunya memohon kepada Allah atas kesembuhan anaknya. Dengan izin Allah, akhirnya Bukhari bisa melihat kembali. Semua ini terjadi karena ibunya yang tak pernah berhenti berdoa agar Bukhari bisa pulih seperti sedia kala. Sosok ibu di kehidupan Bukhari memang sangat berpengaruh besar. Ibunya selalu memprioritaskan pendidikan anaknya. Terutama Bukhari yang sejak kecil sudah diajarkan untuk mencintai peninggalan-peninggalan berupa kumpulan buku-buku hadis milik ayahnya. Sejak itu, Bukhari mulai tertarik untuk mempelajari ilmu-ilmu hadis. Sejak dini, Bukhari memang sudah terlihat spesial. Dia dianugerahi oleh Allah berupa pemikiran yang cerdas dan pintar dalam menghafal. Saat usianya menginjak 10 tahun, dia sudah mulai menghafal hadis. Di umur 18 tahun, Bukhari memilih untuk melanjutkan pendidikannya untuk lebih mendalami tentang literasi hadis. Belum genap 20 tahun, kecerdasannya tentang memahami ilmu hadis sudah diakui oleh para ulama terkemuka di daerahnya. Setelah menyelesaikan pendidikan, Bukhari beserta keluarganya memutuskan pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Saat ibu dan saudaranya akan kembali ke asalnya, Bukhari memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah dan meneruskan pendidikannya lebih lanjut untuk memperdalam ilmu hadis. Pada saat inilah perjalanan berkelana Bukhari dalam mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dimulai. Usahanya sungguh tidak bisa diragukan lagi. Dia pergi ke tempat pusat-pusat keilmuan Islam yang termasyhur. Di antaranya adalah Syam, Mesir, Arab, Basrah, Kufah, Baghdad, dan lain-lainnya. Dalam perjalanannya, Bukhari juga menyempatkan diri bertemu dengan banyak pakar hadis seperti Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, dan Ali bin Madini. Kepiawaiannya dalam meneliti, mengulas, dan mencari kebenaran hadis-hadis Rasulullah membuktikan bahwa dirinya adalah perawi yang handal. Di usia sekitar 40 tahun, Bukhari masuk ke dalam golongan perawi tertinggi dan bahkan mampu menandingi para ahli hadis yang sudah masyhur sebelumnya. Beliau hafal 100.000 hadis sahih sanad dan matannya. Selain itu, hafal 200.000 hadis tidak sahih, sanad dan juga matannya. Perlu diketahui dulu, sanad bisa dikatakan sebagai rantai panjang yang menyambungkan jalan sebuah hadis dari sumbernya kepada orang yang terakhir. Matan sendiri ialah sumber sanad atau sumber redaksi. Ia bisa berujung pada Nabi Muhammad SAW, bisa juga tidak terputus. Rawi atau perawi ialah orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis. Diuji di Baghdad. Para ulama di Baghdad dikatakan pernah menguji beliau dengan 100 hadis yang kemudian menukar dan merubah matan dan sanadnya. Orang-orang pun berkumpul di dalam majelis. Penguji pertama bertanya kepada Imam Bukhari tentang 10 hadis yang ia miliki satu persatu. Setiap kali ditanya, Imam Bukhari dapat menjawab semuanya beserta sanad-sanadnya sampai sumber redaksinya, matan. Para ulama yang hadir pun saling menoleh kepada yang lain dan berkata, orang ini benar-benar paham. Selain Imam Bukhari, ada juga beberapa sarjana hadis lainnya yang diuji dengan ujian atau soal yang sama, namun mereka selalu berkata, aku tidak mengetahuinya. Nothing's wrong on this. Dalam urusan agama, kalau enggak tahu memang seharusnya katakan tidak tahu. So tahu nantinya bisa jadi sesat kan. So setelah semua ulama penguji selesai menyampaikan hadis-hadisnya,
Imam Bukhari menoleh kepada para sarjana lainnya yang tidak bisa menjawab tadi dengan berkata, hadismu yang pertama mestinya demikian, yang kedua demikian, yang ketiga demikian, seterusnya. Setiap hadis beliau satukan dengan mata-matanya yang benar. Akhirnya orang-orang pun betul-betul mengakui akan kehebatan hafalan beliau. Beliau juga pernah diuji oleh sekitar 400 ulama di Samarkand, Uzbekistan. Dikatakan selama 7 hari berturut-turut, 400 ulama hadis menguji beliau dengan hadis-hadis yang sanad-sanad dan nama perawinya telah ditukar, dengan tujuan mengetes kemampuan hafalan beliau. Lalu mereka pun membacakan hadis-hadis beserta sanad-sanadnya yang sudah tercampur aduk tadi kepada Imam Bukhari. Dengan sigap, beliau mengoreksi semua hadis dan sanad itu dengan menyatukan setiap hadis dengan sanadnya yang benar. Para ulama yang menyaksikan itu pun tidak menemukan satu kesalahan dalam peletakan matan maupun pendapatan posisi para perawi. Masya Allah. Perjalanannya tentu nggak mudah. Dia harus mengorbankan tenaga, waktu, dan juga kekayaannya. Pernah diceritakan bahwa Imam Bukhari memiliki gaya hidup yang sama dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu hidup sederhana dan memiliki sifat yang baik serta soleh. Semua yang dia lakukan tak semata-mata untuk pencapaian dirinya, tapi juga untuk kepentingan para generasi selanjutnya. Hal ini pun terbukti dengan apa yang terjadi sampai sekarang ini. Imam Bukhari terkenal sebagai salah satu perawi hadis yang terpercaya. Setelah melakukan perjalanan yang begitu panjang di usia 50 tahun, Bukhari memutuskan untuk menetap di Nishapur. Di tempat ini pun Imam Bukhari masih melakukan penelitian dan mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Sayangnya, akibat penolakan Imam Bukhari atas permintaan gubernur setempat untuk melakukan ceramah di kediamannya, Imam Bukhari diusir oleh gubernur tersebut. Akhirnya Bukhari pun pindah ke Khartang, sebuah daerah yang nggak jauh dari kampung halamannya yaitu Bukhara. Di umur yang belum genap 62 tahun, Imam Bukhari wafat, tepatnya tanggal 4 September 870 Masehi atau 30 Ramadan 256 Hijriah, saat malam Lebaran. Tentu wafatnya menjadi sebuah kesedihan bagi seluruh umat Islam pada kala itu. Seorang perawi yang hebat telah meninggalkan mereka untuk selamanya.